Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakati wa karamati Syekh Muhammad Abdul Ghas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatudi atini muhabbataka wa ma'rifat. Para wakil talqin yang saya hormati, pemangku manaqib, dan para ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk berkumpul kembali dalam acara manaqib online. Semoga kita senantiasa istiqomahkan dalam setiap amalia-amalia kita, termasuk amalia manaqib online ini. Alhamdulillah, besok hari kita akan mengikuti manaqib di pusat ya. Insyaallah yang bisa datang, yang tidak bisa datang, insyaallah kita mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dari jauh. Karena sejatinya sekarang ini kita sudah tidak dibatasi oleh tempat, oleh waktu. Dimanapun, kapanpun, itu Abah sudah menembus waktu, sudah menembus tempat. Termasuk manaqib online ini adalah bukti kejembaran Rahmaniyah. Bukti bahwa prinsip ulah sareg dina liang jarum. Jadi jangan sampai sempit di jarum. Kita harus longgar di lubang jarum. Artinya apa? Artinya jangan mempersulit diri. Ketika ada pandemi, kita tidak lantas mengalah. Kita adakan manaqib online. Alhamdulillah, setahun lebih kita masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah, saya rasa personilnya bukan malah berkurang, malah semakin bertambah. Dari sejak awal pengarsa Abah sudah merestui ini semua. Gitu. Karena alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, patut kita syukuri, kita memiliki guru yang masagi. Dikatakan oleh Abah Anom bahwa pengarsa Baos ini adalah orang yang masagi. Masagi itu bahasa Sunda, artinya itu persegi. Persegi itu artinya tidak hanya satu sisi, tetapi berbagai sisi. Yang mana membentuk seseorang menjadi matang pemikirannya, menjadi matang ucapannya dan tingkah lakunya dan akhlak. Semua dipertimbangkan dari berbagai sisi. Jadi ketika ada statement dari pengarsa Abah tentang manaqib online ini, jawaban Abah adalah harus. Sekarang mah geprek juga online. Memang simpel, tetapi itu maknanya dalam. Kenapa? Karena pengarsa Abah pasti sudah memperhitungkan kesulitan-kesulitan dari masing-masing kita. Ya, apalagi dengan adanya pandemi ini. Gitu. Nah, ini Abah mempermudah semuanya itu. Bahkan sejak dahulu kala, sejak beliau masih menjadi wakil talqin, beliau mempermudah. Beristihad untuk talqin lewat HP. Meskipun ditentang oleh wakil talqin lainnya pun ditentang. Tapi alhamdulillah, sekarang semakin lagi diperluas. Dan berpuluh tahun kemudian terbukti bahwa teknologi ini bukanlah sesuatu hal yang anti, yang harus dijauhi, tetapi malah bisa bermitrakan teknologi supaya semakin memperluas yang namanya peradaban dunia. Jadi kawan-kawan sekalian, saya diangkat wakil talqin itu 2019.
akhir Desember. Ketika itu bukan kebetulan, di saat yang bersamaan di negeri Cina itu sudah mulai terdeteksi ada satu penyakit, ya, satu penyakit yang merupakan penyebab virus yang bermutasi yang sedemikian hebatnya. Nah, lalu kemudian sampailah ke Indonesia, ya, sampailah ke Indonesia dan akhirnya menjadi sebuah pandemi yang sifatnya global. Bukan kebetulan, pasti ada maksudnya. Nah, sampai sekarang pun saya masih meraba-raba, oh, jangan-jangan lisan saya ini, jari saya ini dipinjam oleh beliau untuk menyampaikan, untuk meluruskan meluruskan hoax tentang pandemi ini. Sekaligus menjadi perpanjangan tangan beliau sebagai penyambung lidah beliau. Nah, kenapa? Karena saya dapati ternyata beliau ini memiliki prinsip yang begitu kuat dalam hal memegang teguh agama dan negara. Beliau itu orang yang paling teguh dan memelihara keseimbangan di antara agama dan negara. Dalam hal agama, beliau sangat keras sekali memberikan himbauan. Jangan takut kepada corona. Jangan takut kepada corona. Artinya apa? Artinya sifat masagi beliau diuji di situ. Beliau bukan tidak percaya, malah beliau percaya adanya corona, tetapi beliau lebih concern terhadap terhadap pembinaan akidah daripada murid-murid. Karena ketika kita takut kepada corona, maka kita sejatinya kalah, sejatinya kita takut kepada makhluk. Artinya apa? Di situ akidah kita dipertaruhkan. Nah, Abah lebih mementingkan itu daripada berkuar-kuar di luar, misalkan menolak untuk vaksin atau misalnya bla 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 bla. Tapi Abah lebih menitik beratkan bahwa jangan takut kepada corona. Jangan takut kepada Abah dengan keras mengucapkan corona. Itu artinya apa? Beliau teguh landasan agama dan menjaga akidah dari masing-masing murid-muridnya. Lalu bagaimana dengan sisi negaranya? Sisi negara beliau sangat diplomatis. Beliau dalam manakib beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa keluar di Sinarasa buka maskernya, di luar sana pakai lagi maskernya karena takut didenda. Artinya bukan masalah takut didenda atau gimana ya, bukan. Tetapi beliau itu menunjukkan bahwa beliau meskipun mempunyai otoritas penuh terhadap murid-muridnya, tetapi beliau menghargai entitas yang bernama negara. Meskipun beliau mempunyai otoritas penuh terhadap muridnya, berjuta muridnya di luar sana, ya, di Sinarasa, di luar Sinarasa, bahkan sampai ke luar negeri, tetapi beliau menghargai yang namanya negara. Jadi ada aturan negara harus dilaksanakan. Padahal bisa saja beliau perlindungan beliau itu sesungguhnya di luar dan di dalam Sinarasa, tidak terkungkung oleh waktu dan tempat. Tetapi beliau melihat bahwa ini ada negara yang harus didukung. Artinya apa? Meskipun perlindungan beliau terhadap murid-muridnya terhadap yang namanya corona itu, tetapi beliau tetap ada aturan yang harus dilakukan, harus dipatuhi. Maka beliau menghimbaunya seperti itu. Kalau di dalam lingkup Sinarasa, beliau mempunyai otoritas yang penuh. Bahwa menjadi tanggung jawab beliau selaku mursyid, tidak usah pakai masker, tidak akan ada yang terkena. Ya itu memang otoritas beliau seperti itu. Tetapi ketika di luar, bisa saja beliau tidak usah pakai masker, tanggung jawab saya. Bisa seperti itu, tetapi beliau melihat ternyata, oh ini ada negara yang harus didukung, ada aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini menandakan bahwa Sabah adalah seorang yang masagi. Yang masagi artinya apa? Memperhitungkan segala sesuatunya dari berbagai sisi. Ya ini orang yang masagi ini pasti adalah orang yang ahli fikih,
orang yang berilmu. Jadi dilihat dari ilmu fikihnya, dilihat dari ilmu tata negaranya, dilihat dari ilmu kesehatannya. Beliau ramus demikian rupa sehingga hasilnya adalah amaran-amaran atau himbauan-himbauan beliau tentang corona ini. Dan alhamdulillah saya diberikan pemahaman akan sikap-sikap beliau bahwa oh ternyata beliau ini adalah orang yang memegang teguh keseimbangan antara agama dan negara. Ini yang kita contoh. Jangan sampai ketika mursyid bersikap seperti itu, tetapi kita ternyata memusuhi negara. Ternyata kita menjadi apa? Menjadi pelanggar aturan. Padahal gurunya sendiri menomorsatukan agama dan negara. Ini berarti apa? Kita sudah dibutakan. Berarti kita sudah melupakan terhijab antara kita dengan apa? Dengan mursyid. Mursyid seperti itu tidak terlihat, padahal mencontohkan secara gamblang. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan menjadi manfaat. Jadi kesimpulannya adalah jadilah orang yang masagi sebagaimana guru kita masagi juga. Minimal dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, dalam pemahaman kita tentang agama dan negara, upayakan supaya masagi, perhitungkan segala sesuatunya masagi dari berbagai sisi. Ketika kita melangkah, pikirkan dari berbagai sisi. Ya, ketika berucap, pikirkan dari berbagai sisi. Pertimbangkan antara agama dan negara harus sejalan, harus seimbang. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Mursyid. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum malaikat zaman wa imam al-makan wa yuqaimu bi amri rahman wa yuwarith al-kitab wa yuna'iba rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaman minas sama'i wal ardi a'idatuhu yaman ahli waqtihi kulluhum a'ilatuhu yaman yanzilul ghaitu bida'watihi wa yadirul dar'u bi barakatihi wa rahmatullah wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para wakil talqin yang saya hormati, ada beberapa wakil talqin saya lihat, Kiai Johnson, Kiai Mahya Al-Bukhari, Kiai Dr. Faisal Reza Adib, Kiai Anang, dan mungkin kiai-kiai lain yang tidak terlihat di layar saya. Saya hormati semuanya. Pun juga penyelenggara Manaqib online ini, Bunda Haya Suksmono. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam masa pandemi ini dan selalu diistiqomahkan dalam barisan pecinta kesucian jiwa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Al-Ghunya li Talabil Thariqil Haq ada dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Allah merahasiakan 5 hal dalam 5 hal. Allah merahasiakan 5 perkara dalam 5 perkara. Apa aja itu? Yang pertama, Allah merahasiakan atau menyembunyikan marahnya di dalam kemaksiatan. Kita lihat ya, dengan Allah menyembunyikan marahnya dalam kemaksiatan, maka kehidupan ini jadi terus berjalan seperti yang sekarang kita lihat. Bayangkan kalau Allah menampakkan kemarahannya didohirkan, ditampakkan, tidak disembunyikan. Waduh, kehidupan ini tidak bisa berjalan sepertinya. Pasti tidak bisa berjalan. Kehidupan manusia tidak akan bisa berjalan kalau kita tahu, tampak bahwa Allah marah sama kita. Jadi hikmah daripada Allah menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan adalah hidup ini bisa terus berjalan seperti ini. Artinya apa? Allah masih memberikan kesempatan bertaubat pada kita semua. Barangkali kalau kita tahu bahwa Allah marah sama kita, dohir,
secara zahir. Kita tahu Allah marah sama kita, putus asa, kita udah hidup udah nggak ada harapan. Udah nggak ada harapan, nggak ada semangat hidup lagi. Allah pencipta, pemilik segala sesuatu di jagat raya ini marah sama kita. Wah, udah nggak ada semangat hidup. Nggak ada. Jangankan Allah, bos kita marah aja di kantor nih. Bos kita marah. Kita tahu bos kita marah, udah nggak ada semangat kerja kita. Di rumah itu udah stres, begitu pulang kantor stres. Kenapa? Ditanya sama istri, Bang, kenapa kok kelihatannya murung terus? Itu bos tadi marah di kantor. Wah, begitulah. Nah, ini Allah. Bayangkan kalau Allah tidak menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan, sedangkan kita masih terus melakukan kemaksiatan. Kalau tidak Allah sembunyikan, selesai sudah hidup kita. Allah menyembunyikan kemarahannya dalam kemaksiatan. Sehingga hikmahnya kita agar memberikan harapan pada kita agar bisa bertaubat pada satu waktu tertentu, di waktu yang akan datang. Begitu. Oke, kita mungkin sekarang maksiat, tapi masih ada waktu untuk bertaubat. Tapi masih ada harapan akan kasih sayang Allah. Sebesar apapun dosa kita, bahkan sebesar gunung Uhud pun dosa kita, kalau kita datang pada Allah, ampunan Allah lebih besar dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang Allah sembunyikan? Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Ini juga, semua ini Allah, perilaku Allah seperti ini. Semuanya dalam kerangka kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Bayangkan kalau Allah mendohirkan ridhonya dalam ketaatan, oh mungkin orang udah nggak semangat kerja, nggak semangat cari uang, bahkan bisa-bisa dikasih uang 1 miliar pun nggak mau. Kita kasih duit nih 1 miliar sama orang, udah nggak ada artinya, Allah sudah ridho sama saya. Kehidupan tidak bisa berjalan normal seperti yang sekarang kita lihat ini, yang seperti sekarang yang kita rasakan. Kalau Allah mendohirkan ridhonya dalam ketaatan. Ya kita begini aja ya, kumpul setiap malam Ibu Haya mengadakan manakiban online seperti ini. Abah Awas kan pernah mengatakan, pengajian manakib adalah pengajian orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah. Bukan pengajian orang-orang yang meratap ridha Allah. Bayangkan kalau Allah kemudian setelah kita manakiban ini atau dalam manakiban ini Allah dohirkan ridhonya terhadap kita sekalian, waduh udah nggak ada semangat hidup, udah nggak ada motivasi, udah kita udah tahu Allah ridho sama kita, selesai sudah hidup. Begitu. Tadi kalau Allah dohirkan kemarahannya, selesai sudah hidup. Apalagi Allah marah sama kita, nggak ada lagi harapan hidup. Yang kedua, begitupun kalau ridhonya Allah dohirkan, selesai sudah hidup. Untuk apa Allah sudah ridho sama kita? Kedua, jadi yang kedua Allah sembunyikan, Allah rahasiakan ridhonya dalam ketaatan. Yang kedua, yang ketiga, apalagi yang Allah sembunyikan? Allah menyembunyikan walinya di antara para manusia. Allah menyembunyikan kekasihnya di antara kalangan manusia. Tuh, ya. Ini juga kita tidak tahu, barangkali di antara kita ada yang sudah level waliullah, kita tidak tahu. Allah sembunyikan itu. Abah Awas pun Allah sembunyikan bagi orang-orang yang tidak mau mengenal walinya, bagi orang-orang yang tertutup oleh hijab. Abah Awas pun tersembunyi bagi orang-orang yang tertutup oleh hijab. Walinya ini baru terbuka bagi orang-orang yang memang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ yang bermain adalah yahdilahu linurihi may yasha. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendakinya. Kalau saja wali Allah ini atau kekasih Allah ini Allah buka di hadapan masyarakat, di hadapan seluruh masyarakat, terbuka begitu saja,
niscaya pun kehidupan tidak akan bisa berjalan. Kenapa? Orang berduyun-duyun akan datang kepada kekasih Allah itu. Berduyun-duyun. Jangankan level wali ya. Level Rasul pun juga masih Allah sembunyikan bagi orang-orang yang terhijab. Rasul dulu kan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua orang percaya kepada beliau, tidak semua orang mengakui beliau sebagai Rasul, tidak semua orang. Ada sebagian orang yang terhijab, hakikatnya juga dihijab oleh Allah untuk mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu pun disembunyikan. Dia tidak lagi sembunyi, bukan lagi sesuatu yang rahasia bagi orang-orang yang mengakuinya. Begitupun Abah Aos sekarang. Bagi masyarakat umum, Abah Aos adalah sembunyi. Bayangkan kalau Abah Aos ini tidak disembunyikan oleh Allah sebagai salah seorang waliullah, bahkan wali kutub pada zaman ini. Kalau tidak disembunyikan oleh Allah, semua orang akan datang kepada beliau untuk berkhidmat kepada beliau. Kenapa tidak Allah buka kalau memang itu baik? Ya memang begitu. Memang begitu. Karena Allah klausulnya adalah yahdilahu linurihi mayyasha. Allah punya wewenang untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Begitu. Jadi ujung-ujungnya ya hidayah. Tapi hidayah itu tidak bisa datang dengan sendirinya begitu aja, nggak bisa. Dia harus dipancing dengan usaha. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan Allah, maka akan Allah tunjukkan jalan-jalan menuju Allah. Jadi kuncinya sungguh-sungguh tidak dalam mencari Allah. Kalau dia sungguh-sungguh mencari Allah, akan dibukakan jalan-jalan menuju Allah. Nah, jalan-jalan menuju Allah itu salah satunya Abah Aos ini. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari jalan Allah, dibukakan jalan ini. Salah satunya jalan melalui Abah Aos ini. Maka bagi orang-orang yang memang dia tidak sungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk mencari Allah, ya dibiarkan saja oleh Allah. Yahdilahu linurihi mayyasha. Bagi orang yang mau aja. Kalau mau maka sudah terbuka jalannya. Kan kelihatan orang itu mau apa enggak. Orang itu sungguh-sungguh apa tidak mencari jalan Allah. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, lihat aja di manaqib ini ada banyak yang hadir. Ya, ada dokter, ada profesor, ada pemilik pesantren, ada ilmuwan, ada eksekutif, dan lain sebagainya. Ada orang biasa, dan lain sebagainya. Semuanya hadir di sini karena yahdilahu linurihi man yasha. Kalau kata Abah Aos, kita terperangkap dalam kalimat man yasha. Yang ketiga tadi Allah menyembunyikan walinya di antara para manusia yang lainnya. Yang keempat, apalagi yang Allah sembunyikan? Allah menyembunyikan sholat wusta di antara sholat-sholat lainnya. Itu dalilnya Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, jagalah semua sholat-sholat, wa sholatil wusta, dan jagalah sholat wusta. Al-Baqarah 238. Nah. Ini sholat wusta ini juga pun termasuk salah satu yang disembunyikan oleh Allah. Maka dengan ini ya dalam mentafsir Al-Baqarah 238 itu, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Berdasarkan sejarah ketika Rasulullah berperang. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh peperangan ini telah mengkocar-kacirkan kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat wusta, begitu. Maka Rasul kemudian sholat asar di antara dua sholat. Antara sholat maghrib dan isya, itu sholat asar, begitu. Itu kemudian ada lagi yang berpendapat sholat duhur berdasarkan asbabun nuzulnya. Tapi Syekh Abdul Qadir, kalangan ulama tasawuf, sudah langsung
mentafsir sholat wusta ini adalah sholat hati, sholat kolbu, begitu. Sholat kolbu atau sholat hati yang dalam ajaran kita prakteknya adalah dengan dzikir khafi. Kalau ulama tasawuf udah jelas itu. Yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah itu ya ada sholat hati. Sholat hati gimana? Ya dzikir khafi kalau kita. Inilah yang diminta oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 238 untuk dijaga. Selain sholat yang 5 waktu itu, maka jaga pula sholat wusta, sholat yang di tengah. Gitu. Karena hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir, karena posisi hati itu di tengah. Maka itu yang dimaksud sholat wusta di situ adalah sholat hati. Nah, ulama thariqat kemudian mempraktekkan itu dalam bentuk dzikir khafi, dzikir hati, dzikir qalbu. Yang dalam Al-Quran disebut suruh dijaga sholat wusta. Gitu. Itu poin keempat yang dirahasiakan oleh Allah. Kalau Allah saja merahasiakan sholat hati atau sholat wusta, yang disebut sholat wusta ini, atau sholat hati atau dzikir khafi dalam thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, kalau Allah saja merahasiakan, masa kita mau mendahirkan? Itu makanya dalam ajaran kita dzikir khafi itu tidak boleh didohirkan, tidak boleh diucap. Walaupun ada orang nanya, tidak boleh diucap, pakai kode aja begini. Yang keempat, ya. Jadi dzikir khafi harus disembunyikan, bukan menyembunyikan ilmu, tapi belajar menyembunyikan amal. Oke, yang keempat, yang kelima sekarang, yang terakhir. Apalagi yang disembunyikan oleh Allah? Allah menyembunyikan atau Allah merahasiakan Lailatul Qadar di antara malam-malam lainnya, di antara semua malam. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di antara semua malam. Kita lihat ya bagaimana Allah menyembunyikan ini. Dari surat yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Begini, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam ketetapan, pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Kami menurunkannya. Di situ bahasa Indonesianya nya. Kalau pakai bahasa Inggris it. Gitu. Bahasa Arabnya hu. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini disembunyikan oleh Allah. Lihat aja ayat pertama umum mentafsir hu di situ sebagai Al-Qur'an. Tidak salah. Tidak salah karena hu juga adalah intisari Al-Qur'an. Gitu. Kalau orang thariqat, ulama thariqat sudah langsung paham yang dimaksud hu itu apa. Umum mentafsir Al-Quran tidak salah, silahkan. Tidak salah. Tapi ya itu tergantung level masing-masing lah. Ya. Kemudian ya, dari ayat pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr itu sesungguhnya topik pembicaraan pada ayat itu apa? Topik pembicaraannya. Topik pembicaraannya Lailatul Qadarnya atau sesuatu yang turun. Tentu yang menjadi topik pembicaraan di situ adalah sesungguhnya kami turunkan kami turunkannya pada malam Lailatul Qadar. Sehingga topik pembicaraannya adalah apa yang turun pada malam itu. Lihat, saya ingin menjelaskan bagaimana Allah merahasiakan itu, menyembunyikan itu, menyembunyikan itu. Di ayat keduanya, Allah tidak mengatakan begini, wa ma adraka ma hu. Tahukah kamu apa itu yang turun itu? Tidak begitu, tidak. Tapi wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terus ke sononya ke ayat ketiga, keempat membahas tentang Lailatul Qadarnya. Padahal Lailatul Qadar dari surat tersebut, ya, dari surat Al-Qadr tersebut hanyalah keterangan waktu tentang turunnya hu. Gitu.
Tapi di ayat kedua dan ketiga dan seterusnya yang dibahas keterangan waktunya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan seterusnya. Sehingga masyarakat kemudian mengejar Lailatul Qadarnya tanpa adanya apa yang turun di Lailatul Qadar itu. Nah, disinilah Allah merahasiakan pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi dirahasiakan oleh Allah. Terus kalau baik kenapa mesti dirahasiakan? Ya tadi kan ada wewenang Allah dalam yahdilahu linurihi man yasha. Allah memberikan petunjuk pada siapapun yang dikehendakinya. Begitu. Nah, perkara Lailatul Qadar ini yang barusan saya omongin analisa kayak begitu itu termasuk salah satu bagian yang dibahas dalam buku Keputusan Ketetapan Kepastian. Ya. Insya Allah launchingnya manakib bulan Juli nanti. Ya, insya Allah Balter yang akan melaksanakan launching buku Keputusan Ketetapan Kepastian. Ya, sudah ada kata sambutan Abah Aosnya juga sudah selesai. Buku itu Abah Aos perintahkan pada saya 2017 ketika ulang tahun Abah Aos di tahun 2017. Begini ya, pada malam itu di malam ulang tahun Abah Aos itu 2017 saya datang ke sana subuh. Ya, sebelum subuh, persis sebelum subuh. Nah, begitu saya setelah selesai amalia subuh itu kan langsung ke madrasah tuh. Begitu di madrasah Abah menghampiri saya, menegur saya begini katanya. Kiai, Abah cariin dari sejak Isya dari malam. Abah lihat-lihat dari malam mana Kiai Ismail, kayak Sulaiman mencari hukum. Gitu. Nah, alhamdulillah ada. Tulis buku Keputusan Ketetapan Kepastian. Jadi Abah cuman ngasih kata-kata itu aja, Keputusan Ketetapan Kepastian. Tulis buku ya, begitu. Nah, dari situ kenapa sekarang baru 2021 ini baru beres ya? Memang beberapa kendala lah, salah satunya mungkin ilmu saya juga yang kurang. Ya. Yang kedua waktu, karena saya sehari-harinya bekerja di perusahaan sebagai manajer HR. Nah, kemudian juga kendala di penerbitannya yang nggak ketemu-temu penerbitnya. Sekarang alhamdulillah sudah ketemu dan mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan bisa lancar. Launching bukunya di manakib bulan Juli nanti insya Allah. Ya, tapi sementara sudah dijual bukunya di Shopee dan juga di penerbitbuku.id. Dan juga 2 buku ditaruh di Perpustakaan Nasional, 2 buku ditaruh di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah oleh penerbitnya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan pada Bunda Hayat terima kasih sudah menjapri saya untuk bisa turut hadir di manakib online ini. Saya merasa terhormat sekali bisa hadir dalam acara ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.